Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Malam hari ini acaranya adalah tanya jawab atau Q&A, dan malam ini saya ditemani oleh Bapak Gede Widiada dan Ibu. Ya, beliau Bapak Ibu melayani sebagai Gembala Rayon 11 apa 11B, kalau nggak salah, apa 12B di wilayah Riau, ya tepatnya di Kota Pekanbaru, tapi cabang-cabangnya kan ada berapa puluh ya. Betul ya Pak ya, di Riau ya namanya ya. Masih mute Pak, tadi mungkin saya unmute all jadi ikut ke mute suara Bapak. Iya. Ya. Gerejanya di Riau dan cabang-cabangnya, ada juga di Malaysia dan juga di Bali. Wow, sekarang karena sudah dikasih otoritas untuk mengembang. Melampaui batas-batas yang dipatok. Ya. Ada batas lagi, ya haleluya. Ya, Pak Gede dan Ibu, malam hari ini kita akan membahas kasus. Jadi saya akan membacakan pertanyaan yang diajukan. Nanti Bapak Ibu membahas, lalu saya akan menambahi. Dan malam ini ada 4 pertanyaan. Nanti kalau peserta yang ada di Zoom mau bertanya setelah yang tertulis sebelumnya kita terima. Ya, saya akan bacakan kasus yang pertama. Saya suami istri melayani di gereja. Ya, ini bukan gembala tapi melayani, ya mungkin penatua atau diaken. Tetapi anak saya menjadi jagoan di gereja dan sering nakal. Bagaimana saya harus bersikap yang baik? Karena pernah saya marahi, malah jadi nggak mau ke gereja. Akhirnya mau ke gereja lagi, tapi ya nakal lagi. Jadi ini anak pelayan dan menjadi jagoan. Wah, ini kayaknya makanya kalau dari ada Pak Gede dan Ibu kan dari sisi penggembalaan ya, jadi bisa melengkapi pasti dari sisi pendapat saya. Silakan Pak Gede. Ya terima kasih Mas Jarod ya. Ya ini bagian daripada tanggung jawab kami juga ya dalam pastoral ya. Nah, sebelum saya dan istri menjawab, maka ada baiknya saya akan mendasari dahulu dengan firman Tuhan. Sedikit aja ya, supaya ini menjadi teladan buat kita bersama-sama menjadi patron kita. Saya akan memulai dari Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, kita akan bergerak dari firman Tuhan ini bahwa anak-anak itu mesti dididik dengan benar. Dan siapa yang mendidik adalah orang tua atau ayah dan ibu. Sebab itu peranan orang tua mendidik karakter anak-anak ini sangat penting mulai usia dini. Sebab jika salah di dalam meletakkan fondasi didikan, maka anak-anak kita akan sukar bertumbuh di dalam karakter yang baik. Nah, sebab itu jika orang tua ingin melihat anak-anaknya hidup benar, didiklah mulai usia dini. Nah, mari saya akan mulai masuk kepada jawab soal yang pertama tadi. Nah, nakal itu atau jagoan yang diekspresikan oleh anak-anak menurut kami adalah itu ekspresi untuk mencari perhatian orang tuanya. Nah, kenapa? Karena mungkin orang tuanya terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan kebutuhan daripada anak-anak ini, sehingga dia mulai mengekspresikan. Nah, sekali lagi, bahwa ekspresi anak itu dia seperti gunung es yang nampak kan cuma sepertiga gitu ya, 2/3-nya itu ada di dasar air. Jadi yang perlu digali itu kan yang ada di dasar airnya itu. Nah, kalau kami sederhanakan, kebutuhan anak itu sederhana. Diterima, diperhatikan, dikasihi, dididik. Nah, kami berdua nyebutnya 4D. Wah, gampang kan? Diterima, diperhatikan, dikasihi, dididik. Nah, dalam kasus ini kami coba melihat
ya, karena kan belum ada asumsi-asumsi. Ya, kami melihat mungkin orang tua itu kurang perhatian, kurang memperhatikan kebutuhan daripada anak ini. Nah, sekarang kalau berbicara tentang kebutuhan itu selalu 3, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh. Nah, mungkin tubuhnya, makan, minum, mungkin sudah diperhatikan dengan baik. Tapi bagaimana dengan jiwanya? Jiwa terdiri daripada pikiran, perasaan, dan kehendak. Apakah pikiran, perasaan, kehendaknya sudah dipenuhi kebutuhannya? Kemudian yang ketiga adalah roh, spiritualitasnya bagaimana? Nah, jadi jika orang tua sudah mengetahui apa sejatinya yang diperlukan oleh anak-anak kita, maka orang tua berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan standarnya. Nah, saya memberikan satu opini ya. Jadi bentuklah karakter anak-anak ini mulai usia dini. Nah, caranya bagaimana? Caranya membawa anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya. Tapi yang kedua adalah menjaga anak-anak ini untuk dia tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya bahwa orang tua tidak boleh menjadi batu sandungan bagi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mendoakan anak-anak ini setiap hari. Nah, kami sampai sekarang, anak-anak kami sudah besar nih. Yang pertama usia 31 tahun, laki-laki. Yang kedua usia 27 tahun, juga laki-laki. Sampai detik ini, setiap hari kami mendoakan anak-anak kami. Mendoakan pribadinya, karirnya, pekerjaannya, pelayanannya. Sekarang yang pertama sudah punya istri. Kami doakan juga istrinya, keluarganya. Puji Tuhan sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Nah itu dari kami. Nah, mungkin ada tambahan dari istri saya? Ya, silakan Ibu. Ibu yang paling cantik di rumah karena semuanya cowok. 3 jagoan. Cukuplah Pak. Oh, iya. Cukup ada ya. Ya, silakan Ibu. Oh enggak, cukup. Nah, cukup katanya. Oke. Kalau gitu saya tambahi dari sisi saya ya. Ini anaknya, bapak ibunya melayani di gereja dan anaknya menjadi jagoan ya, dalam nakal dalam tanda petik. Saya itu jadi ingat waktu tahun 90 sampai 98 kan saya menjadi ketua departemen anak. Yeah. Ketua guru sekolah minggu di Karsa Pemuda. Nah, gereja kami ya Bapak Ibu itu satu hari itu tadinya 2 kali ibadah, terus 3 kali ibadah, terus 4 kali ibadah. Nah, para pelayan Tuhan itu diwajibkan ikut 2 kali ibadah. Jadi yang satu dia melayani, yang satu nanti dia duduk sebagai jemaat supaya dia tidak sibuk ngurus ini ngurus itu sampai nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, nggak dengar firman. Jadi ketika ada ibadahnya itu beberapa kali diarahkan sama gembala itu ibadah 2 kali gitu ya. Tapi ada yang juga yang pelayan Tuhan yang sangat penting itu sampai ikut 3 kali. Nah, saya sebagai ketua guru sekolah minggu, saya mulai mengamati nih. Kalau orang tuanya kan 1 kali dia sibuk pelayanan, 1 kali dia duduk sebagai jemaat menikmati ibadah. Nah, anak-anaknya itu rupanya ya hampir serupa ya. 1 kali dia ibadah gitu. Nah, yang kedua dia bilang sama orang tuanya, sama teman-teman, sama gurunya, aku tadi udah kebaktian. jadi yang kedua dia main gitu ya. Nah, mainnya ini ya sesama anak pelayan gitu ya, main kejar-kejaran, nggak di kelas. Nah, tapi repotnya kan jemaat ngelihat ini kenapa anak dia kan nggak masuk kelas gitu. Ini kenapa malah di luar kelas ya, akhirnya sama guru-guru disuruh masuk gitu ya, tapi disuruh masuk kan namanya programnya kan sama, ceritanya sama, jadi dia bosen gitu ya. Namanya anak begitu bosen dia jahil, dia usil, jadi ada kemungkinan faktor itu ya. Ya yang kedua
Yang kedua tuh ada juga faktor bahwa memang anak-anak bahkan sampai anak pendeta gitu ya, kalau nggak dididik dengan benar itu ada fenomena bahwa bapak gue khotbah nih, bapak gue diaken ini, bapak gue yang nyumbang gereja ini nih. Jadi dia terasa ini wilayah kekuasaannya gitu. Jadi orang itu, manusia itu butuh apa ya namanya, pengen diakui dan dikenal, dan ini kayak daerah kekuasaannya menjadi jagoan. Nah, itu bisa juga menjadi pemicu perilaku. Nah, saran saya begini, ya karena saya sendiri jujur juga pernah mengalami gitu ya. Saya kan kebangkitan malah bisa 3 kali, 4 kali gitu. Anak saya jadi jagoan. Ini sudah lama karena anak saya, ya kalau anak saya itu baru 28, 25, ya beda 5 tahun sama anak Pak Gede ya. Tapi saya ingat nih waktu anak-anak saya masih kecil dulu nih gitu ya. Anak saya menjadi jagoannya di gereja gitu. Nah, saran saya kalau waktu itu yang penting nih, waktu saya menegur anak saya tidak menggunakan kata-kata ini. Nah, kamu jangan nakal. Kalau kamu nakal, papa malu. Papa ini diaken, papa ini guru sekolah minggu. Kamu jangan bikin malu papa. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh menasihati demi diri sendiri. Nah, kalau nanti si bapak misalnya ini wakil gembala atau jadi pendeta pembantu di gereja itu, kamu jangan nakal. Papa ini pendeta, tahu nggak? Gitu ya. Nanti anaknya bilang mamahnya malam-malam, mah, papa nggak usah jadi pendeta lagi ya. Susah jadi anak pendeta. Jadi menasihati itu jangan demi diri sendiri. Nanti anak merasa bahwa orang tua itu mengurus nama besarnya. Nah, kita harus menasihati demi si anak. Nak, kamu tuh jangan nakal. Kalau kamu nakal, teman kamu berkurang. Kalau kamu nakal, kamu dinilai sama bu guru juga anak yang tidak baik. Kamu nanti tidak dihargai. Jadi semuanya demi anak kita semuanya. Jadi dia merasa bahwa papa mama ini menasihati demi aku, gitu ya. Itu kalimat yang penting untuk menasihati. Nah, yang kedua saran dari saya harus memberikan wewenang kepada guru sekolah minggu untuk melakukannya dengan adil. Jadi misalnya nih, saya dulu juga sebagai guru sekolah minggu, saya ketemu dengan anak-anak diaken yang bandel-bandel. Nah, saya bilang sama bapaknya, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu biar kami tangani ya. Kalau benar ya saya puji, kalau salah saya akan tegur, akan hukum. Ya, tapi saya yakin, saya jamin, saya bilang begitu ya, anak Bapak Ibu akan jadi anak yang hebat-hebat. Dan tenang, bener sih sekarang ini anak diaken itu ketemu saya udah jadi pendeta, jadi gembala, jadi WL, jadi pelayani gitu. Karena dulu saya jadi gini, yang pertama saya harus menghukum dengan adil tuh misalnya gini. Misalnya di kelas itu kalau yang nakal disuruh berdiri di depan. Nah, kalau anaknya Pak Pendeta nakal, ya tetap sama berdiri depan. Jadi menerapkan keadilan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah anak nakal itu bisa kurang perhatian, bisa juga terlalu pinter. Ya, kalau terlalu pinter ini saya pakai contoh diri saya sendiri. Orang itu taunya hari ini ya, wih Pak Jarot ini pembicara, nulis buku, pengusaha, ngelukis, multi talent, ngarang lagu. Waduh itu gitu ya. Iya, saya bukan hanya bisnis usaha macam-macam, multi talent, multitasking, produktif lagi gitu. Tapi jangan pikir ya, saya itu kemarin akhir tahun lalu tuh tes otak saya gitu ya. Dari 10 jenis kecerdasan, ada 4 yang ekstra. Jadi orang itu biasa skalanya 8 sampai 10. Kalau ada yang skalanya 12 dalam pengujian itu berarti minat bakatnya di situ. Gitu ya. Nah, saya itu ada 4 yang melampaui angka 14, bahkan 1 sampai 16. Salah satunya kecerdasan kreatif. Makanya ngelukis gitu ya. Lalu problem solver ya. Jadi tapi ini membuat saya pada waktu kecil bandelnya minta ampun. Jadi Bapak Ibu saya punya 5 bersaudara. Saya 5 bersaudara, saya yang paling bandel. Jadi sekarang saya melihat anak-anak bandel itu dengan kacamata saya. Ya, jangan-jangan ini kayak saya ini, pinter ini anak. Pinter, berbakat, berminat, bertalenta. Nah, makanya dulu waktu saya jadi ketua guru sekolah minggu, anak-anak diaken yang bandel-bandel ini saya selain saya bilang sama orang tuanya, berikan saya wewenang untuk menghukum dengan adil, saya juga berkata begini, saya akan jadikan mereka asisten. Jadi yang nakal-nakal ini sekalian tak jadiin asisten. Kamu asisten Kak Jarot ya.
kamu bagian bagi-bagiin alat peraga apa untuk lembar aktivitas. Itu kamu asisten, nanti kita sama-sama, kamu jadi tim pelayan. Mereka dihargai sebagai tim pelayan, cuy lah, gitu ya. Kamu kerjanya apa? Gulung kabel. Karena kami gereja di gedung nyewa, jadi begitu selesai itu kan gulung tikar, gulung kabel. Tapi ternyata saya itu di situ punya pengalaman yang, wah, anak-anak itu ketika dipercaya mereka berubah. Jadi ada yang bagian ngabsen, ya seberapa banyak yang nakal-nakal itulah asisten saya. Ada yang ngabsen, ada yang bagi kertas, ada yang gulung kabel, waduh, ada yang asistennya untuk apa bagian audio, musik begitu. Jadi itu anak-anak nakal itu ketika itu asumsinya mereka pinter, cerdas, punya talenta lebih daripada yang lain, butuh pengakuan. Nah, kita berikan pengakuan, dipercaya. Makanya banyak juga bukan hanya anak ya, pemuda SMA, mahasiswa itu di sekolah, di rumah nih males nyuci, males nyapu, males bersih-bersih. Di sekolahan jadi ketua OSIS, jadi ketua kelas. Di rumah males, di sekolah rajin loh. Karena gurunya mempercaya. Iya. Ketika Tuhan Yesus mempercaya Petrus, mempercaya murid-murid, mereka berubah. Bahkan Petrus nangis waktu Petrus ditanya, kan Petrus habis menyangkal 3 kali. Tuhan Yesus bilang, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku. Waduh, habis berbuat kesalahan, tapi kan Tuhan nggak tanya kamu salah gitu ya, apa kamu cinta aku? Salah itu manusiawi, tapi bagian kita mencintai Tuhan. Nah, waktu Tuhan melihat bagaimana Petrus mencintai Tuhan, tapi secara kemanusiaan dia punya kesalahan, maka Tuhan memberikan kepercayaan kembali. Itu membuat Petrus malah menangis. Jadi, Bapak Ibu, saya punya pengalaman membuat anak-anak nakal itu menangis. Dia pegang tangan saya, kadang dia peluk saya dan berkata, makasih ya Kak Jarot, aku dipercaya. Gitu. Jadi mereka berubah karena diberi kepercayaan. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua.